Assalamualaikum Ceriwiters. Beli mentimun di Kota Batu daripada melamun. Yuk nonton video aku. Halo, bercerita lagi. Pasti kalian bertanya-tanya kan kenapa aku bisa pindah ke Jakarta. Sebelumnya, aku mau memberitahukan bahwa apa yang aku ceritakan ini mudah-mudahan tidak salah, karena inilah yang aku rasakan. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena memang ada statement lain ya yang menganggap yang menjadi sumber kenapa aku bisa pergi dan merantau ke Jakarta. Sebenarnya aku itu bukan di Jakarta guys, tapi di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu ya tentu ngelewatin Jakarta dulu. Jadi inilah ceritanya, dengerin ya. Pada waktu itu ketika aku kelas 2 SMA Negeri 1 Pabilan, Ngampon. Liburan semester ya guys ya. Aku ini mau ke Jakarta. Main lah gitu ya, ketemu sama orang tua aku. Karena orang tua aku memang merantau. Dijemput sama bapak aku dan juga sama temen aku yang satu sekolahan. Tapi aku nggak mau sebut nama. Tapi mungkin cerita ini ketika ditonton pasti teman aku itu tahu. Bukan begitu? Waktu itu mama aku itu kerja di sebuah restoran makan Padang ya. Terus ya udahlah aku tuh ikut ke sana main. Aku tuh dulu masih kecil. Nggak kecil-kecil amat sih kalau 2 SMA ya. Nggak tahu gimana awalnya, nggak tahu gimananya. Aku itu chat-chatan guys. Dulu musim cecetan gak sih? BBM apa SMS lah ya intinya pada waktu itu. Aku itu mengagumi sosok temennya mamaku yang kerja di rumah makan Padang itu. Gak usah sebut nama. Bodohnya aku adalah aku tuh gampang menyayangi orang ya. Gak cuman ke lawan jenis tapi siapapun. Ketika aku merasa bahwa orang itu sering bertemu atau sering kontak-kontakan, aku tuh pasti sayang. Ya inget ya, bukan kepada lawan jenis aja, tetapi mungkin bisa jadi ke saudara, ke siapa, ke temen gitu. Sayang gitu ya. Nah aku tuh waktu itu ya kayak nggak tahu suka atau sebatas mengagumi ya, karena menurut aku itu adalah cinta monyet. Aduh maaf ya monyet. Ya udahlah ya, aku mengagumi sesosok pria ini. Ini tuh sebelum aku ketemu sama suami aku ya. Aku tuh belum kenal. Itu tuh tahun berapa? 2020 apa 2019 gitu lah ya. 2020 lah ya. Ya udahlah, singkat kata bla 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 bla. Aku tuh kan harus pulang karena aku cuma liburannya itu seminggu aja ya. Aku tuh nggak mau pulang guys. Aku sampai nangis-nangis dan tahu nggak sih, aku itu sampai pingsan di terminal. Intinya aku tuh nggak mau pulang guys. Aku tuh mau di sini. Inilah naluriku ya. Ini kata hatiku bahwa aku nggak mau pulang itu ya karena aku memberatkan si pria ini gitu loh. Maksudnya tuh, aduh aku nggak mau pulang gitu loh. Aku tuh di sini tuh punya cem-ceman. Bapak aku itu ya, kalau nggak salah ya, ini udah lama banget soalnya udah belasan tahun yang lalu guys. Sampai bapakku tuh bilang, sepertinya sih tahu ya kalau kamu nggak mau diem nangisnya nanti bapak samperin orang itu, maksudnya cowok itu gitu ya. Dan waktu aku pamitan ke warung pun dia tuh langsung naik ke atas gitu loh guys, karena bapak aku tuh ditakutin. Bapak aku tuh sangar. Sampailah pulang diantar lagi sama bapak aku. Cuman guys, aku itu pengen ikut lagi ke sini karena tadi guys aku tuh bener-bener nggak mau pulang. Aku tuh udah kayak ya udahlah, aku tuh hatiku tuh kayak udah terkontal-kantul. Apa sih bahasanya? Kayak ya udah hatiku tuh kayak udah, aku ini menyukai orang gitu loh. Jadi aku pokoknya nggak mau pulang. Bodohnya aku tuh kalau udah mencintai tuh buta hati, buta telinga. Kayak udah nggak mau dengerin lagi nasihat orang-orang gitu. Ya udah, pada akhirnya dengan berat hati mbah aku mengikhlaskan aku untuk pergi ikut bapakku. Itu aja aku sampai drama guys. Aku pingsan lagi tau nggak sih di rumah waktu di kampung ya, karena aku bener-bener mau ikut bapak aku. Bayangkan ya, aku mau ikut bapak aku lagi pulang ke Tangsel itu, ke Jakarta ya kan. Waktu aku pingsan aja kata bapakku, nggak apa-apa, ini tenang aja gitu ya. So udah, pada akhirnya aku diajak balik lagi lah ya ke Tangsel gitu. Nah pokoknya gitulah singkat ceritanya ya. Nih yang perlu kalian tahu,
Cuman memang yang menjadi gosip miring di sana karena aku itu takut mau dinikahin seseorang atau gimana, aku nggak ngerti ya. Karena dulu aku juga sebelum ke Jakarta memang deket guys dengan seseorang ya, seorang tapi insya Allah sih yang aku rasakan, kenapa alasan aku pindah sih bukan karena orang yang dekat dengan aku di kampung, tapi justru yang ketika aku di Jakarta liburan itu ya, ini yang aku rasakan. Makanya ini aku mau klarifikasi. Aku sampai dinasihatin nanti aja kalau misalnya mau pindah ke sini, ke Jakarta, ke Tangsel, itu nanti kalau udah kuliah aja, terusin dulu sekolahnya. Aku waktu itu kelas 2, itu aku belum kenaikan kelas guys. Ya udah, pada akhirnya singkat kata intinya aku sampai sekolah lah di sini ya kan. Aku sekolah, aku pindah sekolah. Aku sampai mengulang loh kelas 2 SMA. Ya kenapa? Karena aku waktu keluar dari Ngampon itu ya guys, itu aku masih belum punya rapot gitu. Jadi itu nggak bisa menjadi alasan aku untuk bisa langsung naik kelas 3 waktu di Tangsel. Jadi aku harus mengulang kembali ke kelas 2. Dan itu pengorbanan kakek aku banget sih mengurus pindahan aku. Masya Allah banget, terima kasih. Semoga kakekku selalu sehat terus, panjang umur, amin ya Allah. Apa ya, ya Allah, aku tuh dulu kayak belum ada menyesal, kayak bener-bener ini banget ya, namanya masih labil ya guys ya, masih menggebu-gebu. Pokoknya aku harus pindah, aku nggak mikir apa-apa. Dan ya udah, lambat tahun ngapain sih yuk itu aku pindah ke Jakarta tuh ngapain, kayak baru ngerasa gitu loh. Karena pada akhirnya pun aku dengan si cowok tadi ya, temennya mamaku itu ya nggak bersatu kok. Kita sudah lost contact, dia juga sudah menikah, punya anak, dan aku pun juga akhirnya bertemulah dengan si suami aku ini gitu. Jadi kayak bodoh banget sih lu Fik, bodoh banget sih lu Mbar Fik, siapapun mau panggil aku siapa, nah gitu loh, maksudnya gitu loh. Tapi ya udahlah, ya gimana, itulah jalan yang sudah aku ambil. Jadi mau nggak mau ya udah kita jalani aja. Nah itulah sedikit cuplikan guys, kurang lebihnya ceritanya seperti itu. Udah dulu ya guys, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.